Hi guys, welcome back to the Street Night. Jadi malam ini saya mau ceritakan tentang kisah kisah apa? Kisah apa saja? Kisah tentang Burnian tentu. Jadi penglihatan orang itu nggak sama ya seperti penglihatan saya. Saya 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 nggak tahu ya. Kalau menurut saya, menurut kalian itu siapa saya? Atau manusia kah? Manusia kelebihan kah atau orang pintar kah itu. Cuma saya untuk buat video kayak gini apa namanya suka bercerita tentang makhluk atau makhluk halus gitu. Saya nggak suka bercerita tentang orang sebenarnya, tapi yang saya suka ini sebenarnya cerita pasal hantu macam itu dan pasal makhluk itu. Kesian lah mereka itu. Saya tidak ada rasa benci kayak kayak seperti makhluk halus, makhluk kasat mata, nggak ada rasa benci. Cuma kesedihan yang saya rasa ini, jiwa mereka belum tenang, jadi mereka meninggal. Kalau manusia ini kalau udah meninggal, kalau jiwa mereka belum tenang, artinya eh, kalau jiwa mereka belum tenang, dia dah meninggal, maka bangkitlah eyang mereka. Eyang itu artinya bukan dibilang roh, cuma eyangnya. Kayak apa ya kalau saya mau bilang? Eyangnya lah macam kita pengen sesuatu gitu. Dan kita tidak puas hati dengan benda yang kita mau beli gitu. Kita harus kejar. Ya gitu. Sehampiran gitulah dia. Kalau menurut saya, menurut saya nggak tahulah kalian. Karena bagi saya kalau roh itu kalau manusia meninggal, roh itu nggak ada di sini, nggak ada. Roh itu sebenarnya roh ini dia apa ya? Roh ini sebenarnya di atas yang atom, bukan bukan tinggal di sini, nggak ada tinggal di sini. Cuma kalau menurut saya ini kalau dia udah meninggal itu eyangnya masih ada. Contoh jika dah meninggal, jika kita lihat orang itu meninggal, ya begitu aja kan. Tapi kita nggak tahu rohnya di mana, itu di mana. Tapi sekiranya sudah di di sesuatu yang terjadi kayak ada benda di dapur bunyi, ada penampakan dia gitu. Dan ya siapa tidak lari kan kan apa namanya mengejut, apa ya, te apa ya teriak apa bukan teriak, kaget gitu dan takutlah macam itu. Ya waktu meninggal itu pasti ada terjadi kan kayak gitu. Nggak pilih lah kalau nggak tahu lah saya kalau Islam, menurut saya ibannya macam itulah. Di dapur bunyi kayak di macam ada orang yang masak kayak gitu kayak gini. Sebuah eyang dia. Kalau dia punya roh dia itu roh dia itu nggak ada di sini guys, nggak ada. Kalau manusia meninggal rohnya nggak ada di sini, rohnya di atas yang atur. Rohnya mungkin terima tanah ataupun tidak terima tanah, rohnya yang di atas satu macam itu. Jadi yang tinggal ini adalah eyang dia, bekas jejak dia. Itulah menurut saya kalau orang yang meninggal.
Nggak tahu lah kalau kalian kalian ngelihat pikiran apakah roh manusia ini kalau dibilang itu disimpan ke dalam boneka, kayak disimpan di dalam boneka itu bukan roh menurut saya. Nggak tahu lah menurut kalian. Kalau menurut saya, eh, roh ini di atas atau tapi yang simpan di dalam boneka adalah jin. Jin-jin eyang-eyang mereka, maksudnya jejak mereka gitu. Jin simpan di dalam boneka, ataupun jin peliharaan kah, ataupun dia punya jin kah gitu. Menurut saya manusia ini hati punya jin, hati ini punya jin. Apabila kita bercakap kasar, kasar dengan orang gitu, nggak sengaja cakap, nggak sengaja marah, itu bukan kita jadinya. Jadi terkeluarlah percakapan kasar. Contoh nggak jauh, saya nggak beda orang ya, saya nggak jauh, saya merasa sendiri gitu. Kadang-kadang saya salah cakap, kadang saya tidak timbang rasa cakap macam itu, nggak ketimbang. Itulah ceritanya si kalau kita orang ada yang jangan heran, jangan bingung kalau percaya atau enggak ya, tertakluk kepada diri sendiri. Nah, kalau orang meninggal nih, roh dia bangkit. Jadi bangkit roh dia melihat yang dia meninggal. Duduk, dia tengok aja ini. Dia tengok orang. Ramai yang menangis, ramai yang kayak gini, ramai yang gitu. Lepas itu dia roh dalam masa berapa ya, kalau bukan setakat ini ataupun 7 hari kemudian ya, saya tidak tampung orang ya, saya merasakan 7 hari, lepas ke 7 hari roh dia ke atas itu ya, dia punya eyang ini masih tinggal di rumah. Contoh, barang keperluan asas khususnya pribadinya, kalau tinggal dia masih minta kembalikan barangku. Tak jauh lah, contoh baju, seluar macam itu. Kalau menurut saya baju dan seluar, menurut saya, nggak tahu menurut orang, nggak tahu lah menurut orang tua dulu, baju dan seluar itu nggak payah berikan kepada orang. Jangan beri pada orang, jangan kasih, jangan juga dijual, maksudnya jangan dijual, jangan juga dikasih. Kembalikanlah ataupun bakar aja, karena ataupun buang ke laut. Itu pakaiannya semua itu dibakar semua. Kalau menurut saya, kalau saya meninggal pun saya minta macam itu sebelum meninggal. Karena eyang saya itu, kalau orang pakai baju maupun seluar, orang itu bisa demam dan nasibnya seperti nasib saya gitu. Itu ketandaan eyang-eyang kita itu masih ada di sini gitu. Bersuara ya, bersuara, dengar bisikan, sering sial gitu. Sering sial maksudnya nggak dapat nasib yang bagus macam itu. Itulah, kita meninggal ini macam tidur aja. Kita masuk ke alam mimpi ini, kita nggak berjalan terbang, tapi sekejap bermimpi ini nggak terasa sudah pagi. Kira saat, nggak kira menit. Jadi kalau lena tidurnya, itulah makanya sekejap jam mimpi, tengok jam udah waktu pagi, karena kira saat.
kita. Ada yang banyak-banyak yang mimpi kita itu buruk maupun tidak, ketemu ketemu juga kekasih, ada yang lain enggak gitu. Itulah menurut saya, kalau orang yang meninggal, eyang-eyangnya masih ada di sekitar, dan jinnya juga masih ada di sekitar juga. Jin menyerupai dia. Jin itu sih. Jin tidak pernah dibilang positif, negatif. Jin ini kasar, perkataannya kasar. Sebenarnya jin ini oke, baik dia, cuma cakapan dia kasar. Jin itu ada punya alam jin. Jin dengan setan nggak boleh campur. Jin, setan, iblis juga iblis. Ya, macam mimpi ini roh keluar. Roh keluar ini masuk ke alam mimpi, pun ada alam mimpi gitu. Kalau roh tidak keluar, maka mimpi kita teringat sesuatu, mau bermain minda kalau mimpi. Itulah pada kalian, semoga kalian tahu meninggal itu yang saya sebut itu kenapa, betul atau tidak ya, kita akan tahu di sini. Oke, selamat malam semua. Kepada penonton yang udah nonton, dan semoga mimpi yang indah dan sehat sejahtera selamanya. Janganlah kalian kalau mau cari kejujuran ya harus tengok dulu. Kalau kita beli sesuatu walaupun harganya murah, cari yang tahan. Kalau harga mahal, dia tidak tahan, sama juga bohongnya. Harga mahal tapi tidak tahan, harga murah tapi dia tahan. Carilah, guna pikiran, jangan sebarang, supaya tidak rugi diri sendiri.